Pertanyaannya sih bukan sampai akhirat atau enggak sih, punya pacar atau enggaknya sih sebenarnya. Yuk mas, jamaah. Sorry saya nggak sholat. Ini buat apa mah? Untuk acara kajian Alkitab nanti, Tim. Pinjaman dari gereja. Nanti aku akan cari cara buat ngomong sama mereka. Selamat datang di kehidupan barumu. Aku mau sama kamu selamanya. Kamu mau nggak ninggalin semuanya dan menikah di sini sama aku? Apapun yang terjadi, kita jalanin ini bareng-bareng ya. Halo Mits. Halo Mits. Gue Rafil, gue berperan sebagai Herman. Gue Tubagus Ali, gue berperan sebagai Arya. Ini lucu banget sih, jadi awalnya emang dari casting. Ketika casting itu, gue disuruh untuk melakukan peran sebagai Herman. Herman yang diperankan oleh Rafil. Tapi gue juga nggak cuma Herman, gue juga nyoba Peter. Peter itu adalah adenya dari Timur. Ketika 2 minggu setelah casting, belum ada kabar, gue pikir kayak, kayaknya gue nggak dapet nih. Tiba-tiba dikabarin lagi untuk casting lagi sebagai Arya. Dan justru malah jodohnya sama Arya. Kalau gue kebalikan, jadi tuh gue di casting sebagai Arya, tapi besoknya langsung suruh datang lagi, coba jadi Herman. Jadi kita kebalik justru pas lagi casting. Harusnya Rafil jadi Arya, gue jadi Herman, tapi ini dapetnya dan jodohnya malah sama yang lain. Kan kita melalui proses reading, workshop, ada lawan main, yaitu namanya Mbak Foni. Kita banyak ngobrol, Mas Jason juga bertukar energi yang pastinya ini karakter Herman mau dibuat seperti apa. Mulai dari suara, cara dia bicara, unik lah, antik banget, punya imajinasinya masing-masing. Bagaimana caranya Herman ini secara benang merahnya ketemu. Karena ini genre fantasi romance gitu. Fantasi itu kan banyak ya. Orang punya imajinasinya masing-masing gitu. Apalagi soal fantasi tentang akhirat itu seperti apa. Yang pertama-tama sih yang kita waktu lagi reading itu, kita juga banyakin ngobrol sama Mas Jason itu sebagai sutradaranya adalah menyamaratakan tentang fantasi itu tersebut gitu. Tentang penggambaran akhirat itu seperti apa sih gitu. Biar nggak beda-beda. Dan baru akhirnya dari situ aku ngambil tentang karakter Arya ini sendiri sebagai penghuni akhirat yang bisa dibilang baru, seperti anak magang gitu, kikuk dan lain-lainnya. Tapi juga dia sebenarnya mempunyai senior yang nge-guide dia, yang dimana dia dikenalkan akhirat itu seperti apa dan dia harus kayak membawa penghuni akhirat yang lain ke akhiratnya masing-masing. Iya, penggambaran imajinasi kalian masing-masing aja sih sebenarnya akhirat itu seperti apa. Itu akhiratnya kalian. Ada yang bilang kalau kita sudah nggak ada di dunia ini bakalan bareng nggak sih akhirat, itu kan persepsi masing-masing ya. Atau pelarian dari akhirat itu tersebut seperti apa. Nah ini mau diceritain ceritanya dari Timur dan Mentari, perjuangan mereka nggak hanya di dunia tapi juga ketika sampai di akhirat, perjuangan mereka agar walaupun mereka beda keyakinan tapi mereka ingin selalu bersama karena cinta mereka itu kuat. Aku pribadi SMA pernah, tapi tidak memikirkan sedalam itu ya. Pacaran aja ya. Dan menurut aku cinta kan bentuknya universal. Harusnya cinta yang menyatukan. Pengen sih, jadi orang tahu gitu perjuangan kita seperti apa gitu. Apa ya, aku pribadi pun juga mungkin cinta yang aku berikan itu nggak sebesar Timur sama Mentari sih. Jadi zaman dulu pun aku pernah dekat beda agama, cuman apa ya, kayak udah langsung berpikiran kayak ini kayaknya nanti bakal susah, bakal rumit dan lain-lainnya. Jadi udah takut duluan gitu. Tapi sementara Timur dan Mentari ini, mereka saking cintanya besar tuh mereka ingin memperjuangkan itu. Nggak hanya dari mereka berdua, tapi juga memperjuangkan itu dengan menyatukan keluarganya mereka masing-masing. Yang padahal keluarga mereka masing-masing nggak hanya beda keyakinan, tapi juga banyak juga perbedaan lainnya seperti sosial, seperti ekonomi dan lain-lainnya gitu. Kalau misalnya dijadikan dunia nyata, pasti ceritanya akan berbeda. Itu perjalanannya Mentari dan Timur sih. Mau tidaknya sih belum tahu.
kita berdua sih sama-sama udah pernah ketemu main film bareng Adipati itu udah 2 kali. Udah cukup kenal lah dari film sebelumnya gitu. Justru baru pertama kalinya itu ketemu Della justru. Jadi yang sebelumnya aku pikir Della itu kayaknya di film-film sebelumnya tuh kayaknya gimana gitu. Tapi ternyata ketika ketemu langsung justru malah Della itu open banget, enak banget, ceria banget gitu. Jadi narik kita juga sebagai apa ya, kita sebagai aktor baru juga istilahnya terikut gitu untuk mendapatkan energi yang sama dengan pemain-pemain yang lain. Paling baju aku sendiri sih yang representasiin Arya itu. Lucunya adalah lokasinya seperti apa, baju aku seperti apa, dan itu nggak ketemu kecocokannya gitu. Kayak aku harus berlari dengan memakai apa ya, sepatu aku itu bukan sepatu biasa tapi kayak sepatu slop gitu. Tapi aku harus lari-larian gitu yang jauh, pakai sepatu slop kan susah gitu. Jadi sering copot-copot gitu-gitu dan lain-lainnya. Aku ada beberapa poin kenapa kalian harus nonton film ini. Yang pertama adalah film ini membahas LDR, tidak hanya LDR long different religions, tapi juga long distance relationship antara dunia dan juga akhirat. Terus juga film ini ngebahas tentang kesempatan kedua, di mana kalian sudah di dunia, apa aja sih yang kalian sudah lakukan, dan ketika kalian sampai di akhirat, apa sih penyesalan-penyesalan yang kalian rasain di dunia yang kalian ngerasa belum cukup gitu ngelakuin yang terbaik. Dan yang ketiga, film ini juga semoga bisa menjadi ajakan untuk kita kembali lagi ke bioskop dan nonton film-film Indonesia lagi. Jangan lupa nonton film Akhirat Love Story tanggal 2 Desember di bioskop.